Jadi baik, untuk hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu terkait dengan elemen rangkaian listrik. Ya, jadi sebagaimana minggu lalu sudah saya sampaikan juga terkait dengan apa-apa saja yang memang perlu dipahami di dalam mata kuliah rangkaian listrik. Salah satu yang sangat penting dalam rangkaian listrik itu adalah tentunya yang disebut dengan elemen atau biasa juga disebut dengan device atau peralatan perangkat yang mana nanti itu yang akan terhubung satu dengan yang lain, atau juga biasa disebut dengan komponen, ya, komponen rangkaian atau elemen rangkaian. Nah, yang perlu dipahami di dalam materi ini, elemen ini, bahwasanya elemen itu atau komponen rangkaian listrik itu dibagi atas dua, ya. Jadi ada elemen aktif, ada elemen pasif. Nah, itu jangan sampai dilupakan, ya. Karena itu pasti terkait dengan electrical system itu selalu akan dibahas di situ, ya. Ya, jadi ada aktif, kemudian ada apa namanya? Elemen pasif, ya. Di mana kedua elemen itu saling terkaitan satu dengan yang lain, saling berhubungan satu dengan yang lain, saling memberikan arus satu dengan yang lain, saling mensuplai tegangan satu dengan yang lain, ya. Sehingga memang seorang mahasiswa teknik elektro harus wajib hukumnya untuk bisa memahami secara mendalam terkait dengan elemen rangkaian tersebut, ya. Nah, ini ada dua, pasif aktif. Aktif yang dapat menghasilkan energi. Energi tentunya di sini adalah energi listrik. Dalam hal ini adalah sumber tegangan dan sumber arus. Jadi kalau kita ya. Kemudian elemen pasif, elemen yang tidak dapat menghasilkan energi listrik. Ya, dalam hal ini hanya menyerap energi listrik, ya, yang termasuk dalam kategori elemen. Di sini sudah dipahami, sudah dijelaskan kalau dia elemen pasif, komponennya elemennya adalah resistor, induktor, dan kapasitor. Jadi yang dimaksudkan elemen aktif di sini yang dapat menghasilkan energi listrik itu contohnya misalnya apa? Silakan saja, nggak usah malu-malu, ya. Jadi tolong dipahami dengan baik. Karena berangkatnya dari sini untuk melakukan analisis parameter listrik di dalam sebuah rangkaian listrik. Jadi dalam sebuah rangkaian berangkat dari sini. Jadi kalau elemen aktif
perangkat atau elemen yang dapat menghasilkan energi. Energi dalam hal ini adalah energi listrik. Berarti yang selama ini dalam kehidupan kita sehari-hari yang dapat menghasilkan listrik adalah apa? Ya, aki, ya kan? Baterai, ya. Kemudian generator misalnya, ya. Genset, ya. Jadi dalam kehidupan ini yang dapat menghasilkan energi listrik itulah yang disebut dengan elemen aktif. Pembangkit listrik karena dia merupakan sumber energi. Nah, itu juga tergolong dalam elemen aktif. Ya, karena nanti dalam sistem tenaga listrik itu pasti kita gambarkan nanti dalam rangka listrik adalah pembangkit itu merupakan sumber, kemudian yang menggunakan listrik rumah-rumah itu merupakan beban atau R-nya, ya. Di apa? Beban itu adalah R, ya. Kalau di rangkaian listrik biasa seperti ini di pemula, ya itu di sama saja sih sebenarnya nanti kalau di analisis sistem tenaga listrik. Jadi sistem tenaga listrik yang besar itu bisa kita gambarkan dalam bentuk rangkaian, di mana nanti yang merupakan sumber itu adalah pembangkit, kemudian nanti yang menjadi beban adalah rumah, kantor, dan seterusnya yang menggunakan energi listrik. Ya. Jadi ini ya tolong dipahami ada aktif, ada pasif, ya. Supaya enak kalian nanti menggambarkan di gambar rangkaian, kemudian setelah itu dilakukan perhitungan parameter listrik dalam rangkaian, ya. Nah, selain elemen rangkaian yang perlu dipahami, juga di sini karena rangkaian ada sumber, ada beban, atau ada yang mensuplai, ada yang menerima atau menggunakan. Sehingga di sini sumber, ya. Jadi biasanya dalam sebuah rangkaian ada dua sumber, ya. Ada dua parameter listrik yang menjadi sumber, yaitu tegangan dan arus, ya. Jadi tiap kita melakukan analisis, kita gambarkan dulu rangkaiannya, kemudian di rangkaian itu kita gambarkan sumber, di rangkaian itu kita gambarkan beban misalnya. Ya. Nah, khusus untuk sumber rangkaian itu ada dua parameter yang selalu digunakan, arus dan tegangan. Sehingga di sini disebut dengan sumber tegangan, sumber arus. Masing-masing nanti sumber tegangan itu ada sumber tegangan DC dan sumber tegangan AC. Sama juga dengan arus. Sumber arus DC dan sumber arus AC. Ya, tergantung dari jenis arusnya, apakah dia AC atau DC. Juga tegangan, apakah dia DC atau AC. Ya. Nah, berbicara masalah sumber, misalnya tegangan, maka ada yang disebut dengan sumber tegangan ideal, sumber tegangan bebas, sumber tegangan tidak bebas. Begitu pula untuk sumber arus. Ada juga yang dikenal dengan sumber arus ideal, sumber arus bebas, kemudian sumber arus tidak bebas. Nah, itulah beberapa istilah, ya. Istilah yang digunakan khususnya untuk berbicara masalah sumber rangkaian listrik. Dalam hal ini adalah sumber arus dan sumber tegangan. Ya. Nah, di sini sumber tegangan ya. Ini bisa dilihat kan? Bisa dilihat slide-nya.
Bisa kan? Halo? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ya, jadi tolong didengarkan baik-baik tadi itu, ya. Jadi sumber itu, ya, saya ulangi kembali. Jadi dalam rangkaian listrik ada sumber, ya. Kita berbicara masalah sumber. Tadi ada dua sumber tegangan, sumber arus. Sumber masing-masing sumber ini ada sumber tegangan DC, ada sumber tegangan AC. Sumber arus, begitu pula sumber arus DC, sumber arus AC. Kemudian selain itu juga sumber, kedua sumber tersebut ada yang disebut dengan sumber ideal, bebas, dan tak bebas. Kalau tegangan maka sumber tegangan ideal, sumber tegangan bebas, sumber tegangan tidak bebas. Begitu pula arus, sumber arus ideal, sumber arus bebas, dan sumber arus tidak bebas. Ya, jadi itu terkait dengan sumber rangkaian, ya, rangkaian. Nah, di sini di slide kelihatan yang mana yang disebut dengan sumber tegangan ideal. Ya. Jadi sumber tegangan ideal di sini adalah suatu sumber yang menghasilkan. Kalau dia tegangan maka tegangan tetap. Kalau dia arus maka arus tetap. Ya. Jadi ideal itu, sumber ideal itu dia menghasilkan, kalau dia tegangan berarti tegangan menghasilkan tegangan tetap. Kalau dia arus berarti menghasilkan arus tetap. Ya. Kenapa dia tetap? Karena di sini memiliki nilai resistansi RD-nya sama dengan 0, resistansi dalam. Sehingga kalau ada rumus P sama dengan I kali R, kalau R-nya 0, maka otomatis tegangannya tetap. Ya. Nah, sehingga ini nilai tegangannya tetap karena R-nya sama dengan 0. Ya. Itu bisa dipahami sampai sini? Ini ya. Kemudian selanjutnya ada sumber tegangan bebas. Tadi kalau dia sumber ideal, dia menghasilkan tegangan, sumber itu menghasilkan tegangan tetap. Ya. Kalau dia bebas, maka sumber itu menghasilkan tegangan tetap, ya dia juga tetap, tetapi memiliki sifat khusus, yaitu harga tegangannya tidak tergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Artinya nilai tersebut berasal dari sumber tegangan dia sendiri. Ya. Jadi ini tidak, RD-nya tidak sama dengan 0. Jadi tetapi di sini dia memiliki atau mempunyai sifat khusus di mana harga tegangannya tidak tergantung pada tegangan, harga tegangan atau arus lainnya. Jadi kan nanti kalau dalam satu rangkaian itu kan terdiri dari beberapa komponen, di mana masing-masing komponen itu memiliki tegangan dan arus. Ya, bisa saja tegangan dan arus itu mempengaruhi tegangan sumber, ya, atau sumber tegangan. Ya, tetapi kalau di sini, ya, dia tidak tergantung sumber tegangan itu, dia tidak tergantung dengan tegangan lainnya, ya, atau arus yang berasal dari elemen lainnya, ya. Artinya di sini nilainya hanya murni, ya, dari sumber tersebut. Ya, jadi tidak dipengaruhi oleh sumber-sumber yang lain. Ya. Itu yang disebut dengan tegangan bebas, ya. Jadi bukan RD-nya 0, ya, tetapi memang tidak dipengaruhi oleh tegangan dan arus lainnya.
Jadi simbolnya juga harus dilihat nanti ya, ini simbol dalam penggambaran ya, dalam menggambarkan rangkaian nanti listrik sumber tegangan, kalau dia bebas nanti modelnya seperti ini, simbolnya seperti ini. Ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah sumber tegangan tidak bebas. Ya. Tadi ada ideal, kemudian ada bebas, kemudian di sini ada tidak bebas atau terikat ya. Sumber yang memiliki sifat khusus. Harga nilai tegangan tergantung pada harga tegangan atau dia tergantung. Ya, dia tergantung dengan harga ketegangan atau arus lainnya. Ya. Kalau dia tak bebas tadi, ya, dia tidak dipengaruhi oleh tegangan dan arus lainnya. Kalau bebas dipengaruhi oleh, tak bebas dipengaruhi oleh tegangan dan arus lainnya. Itu bedanya ya. Ya, bisa dipahami kira-kira sampai sini? Halo? Bisa didengar nggak? Sama, Pak. Ya, oke ya. Jadi ini sama halnya dengan arus ya. Arus ini tegangan, ada ideal, ada bebas, ada tidak bebas. Sama juga dengan arus ya, ada arus ideal, arus sumber arus bebas, sumber arus tidak bebas. Ya, tinggal bahasanya nanti. Kalau arus ya arus, ya sumber arus ya. Kalau ini kan tadi sumber tegangan ya, misalnya ini sumber tegangan ya, sumber ya. Nah misalnya ini sumber arus sama, sumber yang menghasilkan arus tetap ya, namanya ideal, RD-nya tak terhingga ya. Ya, kemudian sumber arus dia memiliki tetap memiliki sifat khusus, arus bebas ya, memiliki sifat khusus yaitu harga arus tidak tergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Bedanya kalau dia tidak bebas memiliki sifat khusus yaitu harga arus ya, dan tegangan tergantung harga arus tergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Kalau ini kan kalau bebas berarti pasti ada tidak tergantung. Kalau tidak bebas berarti di sini hilangkan tidaknya, baru di sini tergantung. Ya, misalnya ini. Memiliki sifat khusus yaitu harga arus tergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Ya. Bisa nggak dipahami kira-kira? Ideal arusnya tetap, kemudian sumber arus bebas, harga arusnya tidak tergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Ini arus bebas, sumber arus bebas. Tidak bebas berarti di sini sifat khususnya harga arus tergantung pada harga tegangan atau arus lainnya ya. Simbolnya seperti ini. Nah, bisa dipahami kira-kira sampai sini? Terkait dengan sumber-sumber dalam rangkaian listrik ya. Jadi ya itu ya, jadi tolong dipahami dengan baik bahwasanya dalam rangkaian listrik itu ada dua elemen, elemen aktif, elemen pasif. Elemen aktif itu merupakan sumber dari rangkaian. Ya, kalau elemen pasif sebagai beban atau yang menerima sumber ya, sumber energi ya. Kemudian sumber dalam rangkaian listrik itu ada dua, sumber tegangan dan sumber arus, di mana pada kedua sumber tersebut
ada AC, ada DC, ya. Kemudian juga selain itu ada yang disebut dengan sumber ideal, sumber bebas, dan sumber tidak bebas. Nah, ini saya sudah jelaskan tadi, ya. Apa itu sumber ideal, apa itu sumber bebas, apa itu sumber tak bebas. Ya. Nah, setelah sumber atau elemen aktif, maka kita masuk lagi ke elemen pasif, ya, yang menerima energi yang disuplai dari sumber, ya, sumber tadi itu. Ya. Nah, di sini yang pertama adalah tadi kan ada elemen pasif ada 3 ya, ada resistor, ada kapasitor, dan ada induktor, ya. Nah, kita lihat dulu yang resistor, ya. Jadi banyak istilah yang muncul di pasaran terkait dengan elemen atau perangkat ini, komponen ini, ya. Ada yang menyebutnya tahanan, ada yang menyebutnya hambatan, ada yang menyebutkan penghantar, ada yang menyebutkan resistansi, ada yang menyebutkan resistor. Ya, jadi sama, satu barang tetapi memiliki istilah yang beberapa istilah. Ya. Jadi tolong dipelajari juga, jangan sampai nanti ada yang bertanya apa bedanya antara tahanan dengan resistor. Ya. Padahal barangnya sama, cuman istilahnya yang beda. Ya. Kemudian apa bedanya antara resistansi dengan resistor? Ya, harus dipahami ya istilah-istilah. Barangnya sama tapi istilahnya beda. Ya. Kemudian yang kedua, resistor itu memiliki fungsi sebagai penghambat arus, pembagi arus, dan pembagi tegangan. Jadi tiap komponen itu pasti ada fungsinya. Ya. Kalau sumber tadi ya fungsinya untuk mensuplai energi listrik, dalam hal ini tegangan dan arus. Kalau resistor ini ya dia menghambat arus dan tegangan. Ya, menghambat arus, kemudian digunakan untuk membagi arus dan membagi tegangan, ya. Makanya muncul nanti ada rangkaian seri paralel. Di situ ada resistansi. Resistansi fungsinya nanti untuk membagi arus dan tegangan, ya. Nah, jadi tolong bisa dipahami dengan baik terkait dengan fungsi mengenal komponen atau elemen rangkaian listrik, ya. Salah satunya adalah resistansi ini, ya. Jadi penghambat ya, penghambat, pembagi arus dan pembagi tegangan. Kemudian resistor memiliki nilai tergantung dari hambatan jenis bahan resistor tersebut. Ya, tahu nggak hambatan jenis? Hambatan jenis. Jadi jenis hambatan dari material yang digunakan untuk membuat bahan yang digunakan untuk membuat elemen resistor tersebut. Nah, itu yang disebut dengan hambatan jenis. Jadi masing-masing bahan, misalnya tembaga, hambatan jenisnya berapa, aluminium, hambatan jenisnya berapa, seng, hambatan jenisnya berapa, besi, hambatan jenisnya berapa, yang mungkin sudah dipelajari di fisika atau di kimia. Jadi nilai dari resistor tersebut dipengaruhi oleh hambatan dari material atau bahan dari resistor tersebut. Jadi semakin tinggi hambatannya, maka semakin tinggi hambatan jenis dari bahan resistor, maka nilai dari resistor itu juga semakin tinggi. Ya. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya. Jadi di sini disebutkan yang mempengaruhi nilai dari sebuah resistansi itu ada hambatan jenis dari bahan resistor, kemudian luas penampang
dan panjang dari resistor itu sendiri. Selain itu, nilai resistor juga dapat diketahui dari warna yang ada pada resistor tersebut. Jadi, untuk menentukan seberapa besar nilai resistansi, maka ada beberapa parameter yang mempengaruhi, yaitu yang pertama adalah hambatan jenis, kemudian yang kedua adalah luas penampang, dan yang ketiga adalah panjang. Ya, jadi 3 parameter, luas penampang, panjang, sama hambatan jenis. Nah, sebenarnya untuk menentukan nilai dari resistor tersebut juga bisa diketahui dari warna yang ada di resistor tersebut. Yang ada 4 warna itu kan, ya, ada juga yang 5 warna. Ya, bagaimana cara mengetahui nilai resistor berdasarkan warna? Ya, tentunya ada metodenya. Ada metode atau cara menentukan besar nilai resistor berdasarkan warna. Ya, ada warna gelang 1, warna gelang 2, warna gelang 3, warna gelang 4. Kemudian bagaimana caranya ya? Misalnya ada caranya itu ya. Saya rasa sudah ada yang paham untuk menentukan nilai berdasarkan warna dari resistor tersebut. Jadi itu ya. Jadi ada 2 cara untuk menentukan nilai dari resistor. Yang pertama berdasarkan warna, kemudian yang kedua menggunakan rumus yang dipengaruhi oleh 3 parameter tadi itu. Ada hambatan jenis, ada luas penampang, dan ada panjang. Ya. Bisa kan dipahami ya? Kemudian, nah ini, kalau berdasarkan rumus yang tadi, nilai resistansi dipengaruhi oleh hambatan jenis, luas penampang, dan panjang, ini rumusnya. Ya. Selalu digunakan rumus ini. Ya. Mata kuliah apapun nanti pasti menggunakan rumus ini. Ya. Rho ini ada rho, ada L, ada A. Ya. Satuannya juga tolong dipahami dengan baik. Karena untuk menghasilkan ohm ini berdasarkan satuan ini. Ada milimeter, ada meter, jangan sampai keliru nanti. Jadi R itu resistor, satuannya adalah ohm. Rho ini adalah hambatan jenis, satuannya adalah ohm dikali dengan milimeter kuadrat dibagi dengan meter. Ya. Luas penampang satuannya adalah milimeter kuadrat. Kemudian L panjang satuannya adalah M. Ya. Jadi M ini milimeter, mm ini milimeter kuadrat, mm milimeter kuadrat, m meter rho. Ya ini. Sehingga berdasarkan rumus tersebut, kalau diturunkan ini satuannya pasti akan menghasilkan ohm. Ya kan? Jadi misalnya di sini rho berarti ini ohm kali milimeter kuadrat per meter dikali dengan milimeter kuadrat dibagi dengan ohm milimeter kuadrat bagi meter kali meter dibagi dengan milimeter kuadrat. Hasil ini habis sehingga menghasilkan ohm. Ya. Jadi tolong mulai dari sekarang dipahami dengan baik. Ada 2 cara untuk menentukan nilai dari resistor berdasarkan warna. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan rumus ini. Tentunya nanti sudah lain halnya lagi dengan ketika kita berbicara masalah hukum ya, hukum ohm ya. Kalau ini berdasarkan persamaan dasar ya, persamaan dasar untuk menentukan nilai. Jadi ini belum dipasang di rangkaian listrik ya. Jadi komponen ini kita ingin menentukan berapa sih nilainya dengan cara seperti ini. Karena ini
Kecuali misalnya ini sudah dimasukkan di rangkaian, maka pasti nanti itu untuk menentukan berapa arus di komponen atau di rangkaian tersebut, maka pasti akan menggunakan hukum Ohm. Ya, tapi kalau ini menentukan nilai dasar tanpa resistor belum digunakan di dalam sebuah rangkaian. Ya. Jadi ini menentukan tadi berdasarkan rumus tadi itu menggunakan rumus R rho L dibagi dengan A. Kemudian kalau menentukan resistor berdasarkan warna, ya misalnya di sini ada, ya biasanya kan ada 1, 2, 3, 4 warna kan. Ya. Jadi pertama-tama kita melihat dulu warna masing-masing pita, ya, warna gelang. Anggaplah misalnya ini yang warna pertama kita sebut dengan pita 1, warna pita 1, warna pita 2, warna pita 3, warna pita 4. Ya. Cara yang pertama adalah pita ke-1 dan pita ke-2 menunjukkan nilai resistansinya. Jadi pita 1, pita ke-2 itu menunjukkan nilai resistansinya. Jadi misalnya di sini warna merah, warna kuning, nah masing-masing warna itu kan ada nilainya, ya. Merah itu berapa, kuning itu berapa, orange itu berapa, ya. Kemudian yang kedua adalah sedangkan pada pita ketiga merupakan faktor pengalih atau jumlah nol yang digabungkan dengan pita ke-1 dan pita ke-2. Ya, jadi kali 10 pangkat berapa. Ya, tergantung dari nilai dari pita ke-3. Misalnya nilainya 2 berarti di situ nanti kali 10 pangkat 2. Kalau dia 3 berarti kali 10 pangkat 3. Ya. Kalau dia 4 berarti kali 10 pangkat 4. Ya. Kemudian nanti digabungkan dengan pernyataan yang pertama tadi. Nah, ini beberapa nilai warnanya, warna yang biasanya ada di resistor, ya. Ada beberapa warna, tolong dihafal. Ada hitam, coklat, merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, emas, perak, dan kalau tidak ada warna, kalau toleransinya nanti di pita keempat itu 20%. Ya. Jadi ini yang perlu juga dipahami, ya, dihafal, ya. Warna-warna dari yang ada dalam resistor. Inilah warna-warna yang terdapat pada resistor. Ya. Jadi ada warna hitam, warna coklat, warna merah. Hitam nilainya 0. Coklat nilainya 1, merah 2, orange 3, kuning 4, hijau 5, biru 6, ungu 7, abu-abu 8, putih 9. Kalau misalnya warna warna satunya coklat, kemudian warna 2-nya merah, maka tadi pertanyaan pita 1 dan pita 2 itu merupakan nilai resistor, berarti 1, 2, 12, ya. 12. Kemudian warna ketiga itu warna pita ketiga itu menunjukkan faktor pengalih. Misalnya 3 berarti 12 kali 10 pangkat 3. Ya. Misalnya oranye, ya, pita ketiganya berarti 12 kali 10 pangkat 3. Kemudian warna keempat merupakan pita keempat, misalnya emas berarti itu merupakan toleransi, plus minnya. Ya, plus min dari nilai resistor itu sendiri. Plus min misalnya nilai resistornya 10, maka ada toleransi boleh di bawah 5% dan boleh di atas 5%, tapi di atas
Misalnya 6% tidak boleh, 7% sudah tidak boleh. Jadi toleransinya adalah hanya 5%. Ya, jadi begitu ya untuk menentukan nilai dari resistor berdasarkan warna resistor tersebut. Ya, halo, bisa dipahami? Halo, bisa ya? Nah, jadi nanti saya share juga nih materinya nih, bisa diulang-ulang ya. Jadi misalnya tadi kan warna pita 1 coklat, warna pita 2 merah, warna pita 3 orange, warna pita 4 emas. Jadi tinggal 12 kali 10 pangkat 3, toleransinya adalah 5%. 12 kali 10 pangkat 3 berapa? Kan 12.000 ohm atau 12 kilo ohm. Ya, 12 kilo ohm. Toleransinya plus minusnya adalah 5% karena warnanya emas. Kalau dia perak misalnya toleransinya 10%. Ya, kalau tidak ada warna 20%. Nah. Ya, misalnya ini ternyata ada ini ya. Contohnya, sebuah resistor terdapat memiliki warna hijau, biru, hitam, dan emas. Berapakah nilai resistansi dari resistor tersebut? Nah, hijau itu 5, biru itu 6, hitam itu 0. Sehingga di sini 10 pangkat 0. Kemudian emas itu adalah 5%. Jadi nilai resistansi resistor tersebut sebesar 56 ohm. Ya, jadi 56 kali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 itu kan 1. Sehingga 56 ohm, didapat 56 ohm. Toleransinya 5%. Jadi sangat mudah. Mudah kalau misalnya warna-warna yang ada di resistor nilainya kita sudah pahami. Ya, pahami dengan baik. Karena berangkatnya dari situ untuk menentukan nilai resistansi dari resistor, ya, atau nilai resistor berangkat dari nilai warna yang ada di resistor tersebut. Caranya tadi itu pita 1, pita 2, pita 3, pita 4. Ya. Nah, ini contoh kecil ini ya. Pita 1 hijau, pita 2 biru, pita 3 hitam, pita 4 emas. Ya. Pita 1 hijau nilainya 5, biru pita 2 6, pita 3 0, sehingga 10 pangkat 0, pita 4 emas 5%. 56 kali 10 pangkat 0 sama dengan 56 ohm. Toleransinya adalah 5%. Ya. Oke, bisa dipahami kan? Bisa, Pak. Ya. Jadi itulah cara menentukan nilai resistansi dari resistor, atau orang juga biasa sebut nilai resistor ya. Berapa sih besar resistor berapa ohm? Misalnya kita akan membuat merangkai sebuah rangkaian power supply, kemudian kita butuh resistor yang berapa ohm ya. Maksudnya kalau orang bilang resistor yang berapa ohm, berarti dia menanyakan berapa nilai resistor ya, nilai resistor tersebut. Itu kemudian untuk menentukan resistor di dalam sebuah rangkaian, maka ya untuk menentukan nilai resistor dalam resistansi resistor dalam sebuah rangkaian, maka menggunakan hukum Ohm. Kalau sudah kita masukkan dalam rangkaian, tadi kan di luar rangkaian, ya, menggunakan rumus R sama dengan Rho kali L bagi dengan A. Kemudian berdasarkan warna. Kalau nanti elemen R ini elemen pasif, kita masukkan dalam sebuah rangkaian, kemudian dihubungkan dengan elemen aktif, ada sumber tegangan misalnya, maka muncullah hukum Ohm seperti ini.
Ya. Jadi untuk menentukan R ya P per I atau P dibagi dengan I. Tegangan dibagi arus sudah ya. Nah, misalnya di sini ada sumber di sini, misalnya ada sumber di sini ya, ada tegangan yang ada ya. Jadi ada sumber tegangan yang masuk ke R ya. Jadi misalnya di gambar ini, perhatikan gambar ini ya. Gambar resistor seperti ini, simbolnya seperti ini, R, kemudian diberikan arus. Ya. Kalau diberikan arus, resistor diberikan arus, maka akan muncul tegangan. Kalau misalnya resistor ini diberikan tegangan, maka akan muncul arus. Dibalik saja ya, bolak-balik ya. Jadi logikanya kalau seperti ini, dia ada panah ke bawah, berarti sumber dari rangkaian ini adalah arus. Kalau dia sumber arus, maka yang dicari di resistor pasti akan tegangan. Ya. Sebaliknya, kalau sumbernya tegangan, kemudian ada resistor ini, masuk ke resistor, yang dicari pasti arus. Ya. Jadi bolak-balik. Ya, bisa dipahami? Jadi saya ulangi kembali, dalam sebuah rangkaian ada sumber tegangan dan ada resistor, maka yang dicari adalah arus. Kalau dalam sebuah rangkaian kemudian ada sumber arus, ada resistor di situ, maka yang dicari adalah tegangan. Ya, sehingga untuk bagaimana mencarinya arus dan tegangan? Ya, ini dibolak-balik menggunakan hukum Ohm. Ya, ini kan dikatakan di atas, jika suatu resistor dilewati sebuah arus, maka pada kedua ujung resistor tersebut akan menimbulkan beda potensial atau tegangan. Ya, hukum yang didapat dari percobaan ini adalah hukum Ohm. Ya. Jadi pasti akan ada tegangan. Berapa nilai tegangannya? Itulah yang dicari. Sama, berapa nilai arusnya? Itulah yang dicari. Bagaimana cara mencarinya? Menggunakan hukum Ohm. Ya. Bagaimana hukum Ohm? Ya ini aja, P sama dengan I kali R. Kenapa ada R di sini? R di sini bukan kali ya. R catatan kaki di sini menandakan bahwa tegangan pada resistor ya. R di sini tegangan pada resistor. Ya. Tegangan pada resistor disimbolkan PR. Tegangan pada induktor disimbolkan VL. Tegangan pada kapasitor disimbolkan VC. Ya. Jadi jangan terkecoh dengan ada R kecil di sini. Enggak. Jadi R ini menandakan bahwa itu tegangan pada resistor. Ya. Oke, bisa dipahami ya? Nah, itu untuk resistor ya. Jadi sudah sumber tadi sudah, kemudian sumber dalam hal ini adalah elemen aktif, kemudian elemen pasif tadi sudah yang resistor, tolong diingat terus ya. Rumus dasarnya tadi itu R sama dengan Rho kali L per A. Kemudian yang kedua, metode yang kedua untuk menentukan nilai resistansi resistor adalah berdasarkan warna. Kemudian kalau resistor sudah digunakan dalam sebuah rangkaian, maka berlakulah rumus hukum Ohm tadi di situ. Ya. Di R atau tegangan pada resistor itu tidak lain adalah arus yang melewati resistor itu dikali dengan nilai resistansi dari resistor tersebut. Ya. Sekarang kapasitor, ya. Jadi ada beberapa istilah juga yang digunakan untuk komponen ini. Ya, ada biasa orang menyebutnya kondensator dan juga biasa orang menyebutnya adalah kapasitansi. Ya. Kapasitor, kapasitansi, kondensator. Ya. Sama juga dengan resistor tadi ada beberapa istilah. Ya, itu istilah-istilah aja. Ya, mohon dipahami karena siapa tahu nanti ada pertanyaan dari
pertanyaan ke kalian, apa bedanya antara kondensator dengan kapasitor misalnya? Padahal barangnya sama. Ya. Apa bedanya antara kondensator dengan kapasitansi misalnya? Kan barangnya sama. Kalau orang nggak tahu kan ya cari jawaban sana sini, cari alasan dan seterusnya. Kalau orang tahu kan langsung ya sama aja Pak. Cuma istilahnya aja yang beda. Ya. Kemudian memiliki fungsi. Apa fungsi dari ya? Tadi kan kalau resistor itu kan menghambat arus, membagi arus dan membagi tegangan. Kalau kapasitor fungsinya adalah untuk membatasi arus DC ya. Perhatikan di sini bukan semua arus tapi arus DC. Dia mengalir pada kapasitor tersebut. Jadi dia hanya membatasi, bukan menghambat, tapi membatasi. Kalau menghambat itu kan resistor, ya. Jadi hanya sedikit membatasi sekian yang mengalir dan dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Selain itu dapat digunakan untuk menyimpan energi. Makanya di media-media penyimpanan biasanya orang menggunakan komponen ini, kapasitor. Ya. Kemudian nilai suatu kapasitor tergantung dari bagaimana menghitung nilai. Sama saja dengan resistor tadi kan. Kalau kapasitor juga seperti itu. Bagaimana menghitung nilai dari kapasitor? Ya, kalau dilihat dari pernyataan ini, nilai kapasitor nilai suatu kapasitor tergantung dari nilai permitivitas bahan pembuat, bahan dari kapasitor tersebut, luas penampang juga, dan jarak antara dua keping penyusun dari kapasitor tersebut. Jadi parameter yang menentukan nilai dari kapasitor ini ya ada sama saja permitivitas, ya, permeabilitas bahan. Kalau tadi hambatan jenis istilahnya ya. Kemudian ada jarak, ya ada jarak yang disebutkan jarak di sini. Kalau disimbolkan kapasitor kan ada dua, ya ada dua keping, ada jaraknya. Nah, ada jarak. Kemudian luas penampang, ya, luas penampang, tetap luas penampang. Ya, sehingga kalau dilihat dari rumusnya ini ada jarak, ada permitivitas bahan ini epsilon ya. C sama dengan epsilon A dibagi dengan D. Kalau resistor tadi kan R sama dengan rho L bagi dengan A. Kalau kapasitor ini ya, tolong dipahami dengan baik ini ya. C sama dengan epsilon A luas penampang kali D. Permitivitas bahan, parat ya, ini parat ya. Tadi kan ohm. Parat F satuan dari kapasitor ya. Parat per milimeter kuadrat, luas penampang milimeter kuadrat, jarak kedua keping meter, kemudian kapasitor farad. Hampir sama saja dengan rumus dasar resistor. Ya. Epsilon A per D. Ya. Bisa dipahami kan ini ya? Nggak susah juga ya. Ini kalau kapasitor belum digunakan dalam rangkaian hanya untuk menentukan nilainya. Ya. Nah, bagaimana kalau dia dalam rangkaian? Nah, ini sama dengan resistor. Jika sebuah kapasitor dilewati oleh sebuah arus, misalnya ada sumber arus, kemudian ada kapasitor di situ dalam rangkaian, maka pada kedua ujung kapasitor tersebut akan muncul beda potensial atau tegangan. Sama juga dengan tadi, resistor. Juga misalnya di sini kita ganti sumbernya tegangan, maka pasti ada di sini arus. Nah, berapa arusnya? Ya. Nah, arusnya di sini IC sama dengan C GVC
Maksudnya PC di sini adalah tegangan kapasitor dibagi dengan DT. Ya. Jadi untuk mencari arus yang mengalir kapasitor ini, untuk mencari tegangan bagaimana? Ya, tinggal diputar. Ini persamaan ini dikali silang ya. Jadi IC kali DT per C. Ya. Ya. Jadi tadi rumus dasarnya ini C ya. Ini. Kemudian dari karakteristik hubungan antara tegangan dengan arus dapat diturunkan sifat penyimpanan energi ya. Jadi tadi kan ada dua ya, menyimpan energi ya. Nah, di sini rumus dasarnya ini kalau dia di dalam rangkaian untuk mencari arusnya adalah ini C dV per dt. Kemudian untuk mencari berapa energi yang disimpan ya, energi pada kapasitor ini, energi yang kapasitor, maka ini rumusnya W sama dengan energi itu kan W joule, W sama dengan 1/2 Cp kuadrat ya. Jadi berapa arus yang ada di kapasitor, IC sama dengan C dibagi dengan dVC dibagi dengan dt. Untuk mencari arusnya kan tadi rumusnya itu. Untuk mencari berapa energi yang akan disimpan, tentunya persamaannya adalah W sama dengan 1/2 C kali V kuadrat. Nah ini harus dipahami ya, diingat ya. Bagaimana cara mendapatkan W sama dengan 1/2 CV kuadrat? Tentunya kemarin kita sudah bahas juga ini. Rumus daya, rumus energi, rumus dasar daya, rumus dasar energi, muatan listrik, tegangan, arus. Oh, makanya diingat terus karena saling berkaitan, pasti akan diambil lagi nanti rumus-rumus itu. Ya. Ketika ditanyakan di sini kan pasti ada pertanyaan nanti. Fungsi dari kapasitor itu adalah untuk menyimpan energi misalnya. Pertanyaannya adalah seberapa energi yang disimpan? Bagaimana cara menentukan berapa besar energi yang disimpan? Ya tentunya untuk mengetahuinya harus menggunakan rumus ini. Harus menggunakan rumus. Rumus yang digunakan mana? Ya, 1/2 CV kuadrat. Ya. Di sini yang merupakan energi yang disimpan pada kapasitor dalam bentuk medan listrik. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami? Ya. Atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang menanyakan, ada yang kurang jelas apa yang saya jelaskan tadi? Kalau nggak ada, saya teruskan. Kalau ada yang bertanyakan, silakan. Halo Irfan? Atau yang lain? Ya, Pak. Ada yang lain? Sudah jelas atau ini jelas ya apa yang saya sampaikan tadi? Atau ada yang kurang jelas sehingga nggak dipahami? Sudah jelas ya? Jadi kita sudah sampai di kapasitor ya. Jadi pembahasan ini tadi kan elemen aktif, elemen pasif, elemen aktif, sumber kita sudah bahas tadi itu. Kemudian elemen pasif,
Ya itu tadi ada resistor, ada kapasitor, induktor. Jadi resistor kita sudah bahas, bagaimana cara menentukan nilainya, apa fungsinya, istilah lain dari resistor, begitu pula untuk kapasitor. Istilah lain dari kapasitor, fungsinya apa, bagaimana menentukan nilai dari kapasitor itu sendiri, kemudian bagaimana menentukan nilai arus yang ada pada kapasitor, nilai tegangan yang ada pada kapasitor ketika sudah digunakan dalam rangkaian. Sama dengan resistor, ya. Berapa nilai arus dari resistor? Berapa nilai tegangan dari resistor? Menggunakan hukum Ohm. Kalau nilai resistor sendiri menggunakan persamaan dasarnya tadi itu. Ya. Resistor R rho kali L per A. Kapasitor berarti epsilon kali apa tadi? C sama dengan epsilon A dibagi D, Pak. A dibagi D. Oke, berarti paham. Epsilon A dibagi D. A itu luas penampang, kemudian D itu jarak antara dua keping resistor tersebut. Satuan dari kapasitor farad, satuan dari luas penampang milimeter kuadrat, satuan jarak meter. Sehingga kalau menggunakan rumus itu tadi epsilon A dibagi D, maka pasti hasilnya farad satuannya. Ya. Dibuktikan aja, ya, jadi oret-oret ya pasti ketemu ya. Semakin banyak oret-oret, semakin banyak latihan, semakin banyak yang bisa dipahami ya. Kemudian yang terakhir adalah induktor ya. Istilah lain dari induktor ada juga ya, induktor induktansi ya. Istilah lainnya adalah induktansi. Kemudian ada lilitan, ada kumparan, dan ada belitan ya. Nah, ini agak jauh-jauh istilahnya ya, agak namanya ya. Induktor jadi belitan, induktor dari lilitan. Ya biasanya banyak digunakan di generator dan transformator kalau bahan-bahan ini. Jadi kenapa dikatakan belitan? Belitan ini biasanya belitan trapo itu kan ada belitan yang dari tembaga itu, ya itu yang disebut dengan induktor. Ya. Kemudian belitan stator ya, stator yang ada di motor dan generator itu juga dibelit dengan bahan induktor atau makanya disebut di sini belitan ya atau lilitan. Jadi istilah lain ini ada berapa ya? Tolong dipahami. Ya, induktor, lilitan, kumparan dan belitan. Ada juga induktansi ya, induktor. Ya. Fungsinya memiliki sifat dapat menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Jadi dia bisa menyimpan energi. Ya. Kemudian memiliki fungsi melewati fluktuasi arus yang melewatinya, meneruskan arus DC. Ya, jadi dia bisa melewatkan flux, ya, kemudian meneruskan arus DC, ya, membangkitkan getaran dan melipat gandakan tegangan. Lagi-lagi alat untuk menaikkan dan menurunkan tegangan itu kan trafo. Bahan dari trafo adalah lilitan. Kenapa trafo menggunakan lilitan? Karena memang induktor ini atau belitan ini memiliki fungsi menaikkan, melipat gandakan tegangan. Bisa melipat gandakan ke atas, juga bisa melipat gandakan ke bawah. Artinya induktor ini digunakan untuk menaikkan dan menurunkan, dapat digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan, seperti misalnya trafo.
trafo kan bahannya adalah belitan. Belitan di sisi sekunder lebih sedikit dibanding dengan belitan yang ada di sisi primer. Berarti dia menaikkan tegangan. Kalau belitan di sisi primer lebih banyak dari belitan di sisi sekunder, maka dia menurunkan, lebih sedikit menurunkan, lebih banyak menurunkan ya. Jadi itu ya. Jadi contoh kecilnya adalah digunakan di transformator. Transformator apapun, baik transformasi yang skala kecil yang biasanya digunakan di peralatan elektronik maupun transformator yang besar yang biasa digunakan di sistem tenaga listrik. Seperti misalnya di pembangkit dan gardu hidup. Kemudian di tiang-tiang listrik, gardu distribusi. Nah, itu juga trafo. Ya, menurunkan tegangan dari TM ke TR. Trafo, bahannya adalah ini. Jadi penggunaan paling banyak komponen ini adalah di transformator dan generator. Nah, bagaimana cara menentukan rumus dasarnya? Ya, ini L, I, ini lambda. Ya. Lambda dikali dengan I. Satuannya adalah Henry. Ya. Jadi arus yang mengalir pada induktor akan menghasilkan flux magnet. Ya, yang membentuk loop, menghasilkan kumparan. Jika N lilitan, jika ada N lilitan, maka total flux adalah ini, lambda plus Li, kemudian L, lambda I, Pi untuk menentukan tegangan, Pi sama dengan D lambda dt sama dengan L di dt. Jadi untuk menentukan berapa tegangan yang ada di induktor ketika misalnya ada arus adalah PL, harusnya di sini PL sama dengan LDI per dt. Rumus dasar dari untuk menentukan seberapa nilai dari induktor adalah L sama dengan lambda per I. Ya. Satuannya adalah Henry. Ya. Nah, bagaimana menentukan, ini kan tegangan, bagaimana menentukan arus? Ya, tinggal dibalik ini, rumus ini tinggal dibalik, ini kan ada DI, DTL, L, DI per DT, ada I di sini. Ya, tinggal dibalik. Ya. Sama dengan kapasitor tadi, karena fungsinya adalah untuk menyimpan energi, selain menaikkan, melipat gandakan tegangan, meneruskan arus DC, juga fungsinya adalah untuk menyimpan energi. Ya. Seberapa energi yang bisa disimpan, untuk mengetahui seberapa energi yang akan disimpan, maka persamaannya adalah W sama dengan W itu energi, 1/2 L kali I kuadrat. 1/2 L I kuadrat. Kalau kapasitor tadi untuk menentukan kapasitas energi yang disimpan, berapa, apa rumusnya? W sama dengan 1/2 CV kuadrat. 1/2 C Pi kuadrat ya? Ya, Ya. Pak. Oke. Pertanyaan lagi, kalau dia L, berapa banyak energi yang disimpan untuk kapasitor? Ya ini, ya 1/2 yang tadinya di sini yang tadinya di sini kalau dia kapasitor C, di sini Pi kuadrat. Kalau dia induktor berarti 1/2 Li. Paham kan? Kalau induktor ada I-nya. Kalau dia kapasitor ada Pi-nya atau tegangan P-nya, P. Ya kan?
W sama dengan 1/2 LI kuadrat. W sama dengan 1/2 C pi kuadrat kalau dia kapasitor. Satuannya apa ya? Joule ya. Joule, satuannya joule. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan untuk materi terkait dengan elemen rangkaian. Mohon untuk diulangi kembali, kemudian dipahami dengan baik, karena ini merupakan dasar ya, dasar yang memang ilmu dasar yang memang harus dipahami. Bagaimana kita mau bisa melakukan analisis dalam sebuah rangkaian, analisis parameter listrik dalam sebuah rangkaian kalau ini tidak dipahami. Rumus dasar-dasar tadi itu nggak dipahami, ya, fungsinya nggak dipahami, dan seterusnya. Oleh karena itu mohon kesadarannya, karena kondisi pandemik ini kita tidak bisa berdiskusi langsung dan saya juga tidak bisa memantau secara langsung. Mohon kesadarannya untuk bisa mendalami kembali apa yang saya sampaikan tadi, materi-materi ini. Banyak sekali referensi, buku-buku yang bisa dijadikan referensi terkait dengan hal ini, ya. Terutama ya kalau kita nggak tahu terkait dengan sumber tegangan kan, ya nggak bisa lah menghitung parameter yang ada dalam rangkaian listrik. Nggak tahu terkait dengan rumus elemen pasif, induktor, kapasitor, dan resistor, ya bagaimana kita mau melakukan analisis kalau nggak paham. Oleh karena itu silahkan dipahami ya. Sebelum saya tutup, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang saya sampaikan tadi. Mungkin ada yang kurang dipahami, apa yang saya jelaskan tadi itu, silakan disampaikan saja. Silakan ditanyakan maksud saya. Ini sudah, tolong absen ya di mouse. Kemudian ini materinya sudah ada di mouse nggak atau belum? Hah? Materinya sudah ada kan belum? Ini sepertinya baru absen aja, Pak. Oh, baru absen ya? Iya, Pak. Oh, berarti belum saya posting ya. Oke. Nanti saya posting ya, supaya bisa lebih diulang-ulang lagi.